Indahnya bulan tak seindah wajahmu. Oke, Ya. suaranya lah. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA Kepala Suku Mojo, dan kami datang ke kota tua di Jogja, yaitu Kota Gede, untuk menemui salah satu personil Kiai Kanjeng, frontman yang sangat digemari terutama oleh para pencinta musik dangdut. Jenengan itu memang spesifikasi di Kiai Kanjeng untuk nyanyi dangdut. Iya, saya memang pijakan, kok pijakan apa ya? Basic ya. Ya, Itu dangdut. dangdut. Ya, inilah Mas Imam Fatawi. Leres toh, Mas? Nggih, Mas leres. Rani? Jenengan? Putut. Oh, Mas Putut. Panggilannya Tut gitu ya. nek tut iki kadang-kadang puts. Nah, Putut gitu ya. Kami memang baru berkenalan dan sulit mengakses Mas Imam ini loh. Vokalis terkenal loh. Ya, soalnya saya kan ya terlalu sekti mungkin. Iso ngilang ora iso balik. Mas Imam, Ya. sampean itu tetangga saya Iya itu. dari Jepon. Iya. Nah, ini putra kelahiran Blora, lebih tepatnya kecamatannya Jepon. Jepon, Kabupaten Blora, desanya Gedang Dowo. Nah, itu Atau Pisang Panjang. pisang panjang. Ya. Mas, pisang dowo ya? Gedang Dowo. Gedang dowo itu ke arah Cepu atau ke arah Blora atau ke arah Bogorjo? Ke arah utara lah ya. Jadi Ke ke arah arah utara berarti Bogorjo, ke arah tapi Bogorjo. tidak sampai Bogorjo, yang sebelah baratnya. Nah, kalau rumah Koramil. saya, Hmm. dulu kalau saya pulang itu lewatnya pertigaan Jepon, Hmm. belok kiri kan ke utara berarti. Iya. Lewat Jepon, Bogorjo, nah nanti tergantung. Kalau punya keberanian menembus hutan tahunan, Ya. Nah, Oh ya. rumah saya itu di Sale. Sale, Ya, tahu saya. tahu ya? Tahu. Mesti biasanya dulu waktu kecil ke Sumber Semen. Malah ke Jatirogo. Oh, Jatirogo. Nah, Karena mbah saya itu Jatirogo. oh, Jadi putune Ronggolawe lah. wah cocok ini. Kita satu darah. Satu darah. Nah, saya biasanya Jangan-jangan Anda keponakannya teman saya atau temannya keponakan saya? setidaknya sama-sama berhak mengklaim cucunya Ronggolawe. Iya, cucunya. Nah, saya kalau lewat Jatirogo juga bisa. Jatirogo terus nanti ke Sale gitu. Oh. Tapi kultural kan kalau Sale itu memang lebih dekat ke Tuban Ya. dibanding dengan Rembang. Kalau dari Rembang itu kan 42 km, tapi kalau ke Jatirogo kan cuma 6 km. Iya. Saya ketok enggak nih? Ini Oh, kameranya ada kameranya sampean. di situ ya. Nah. Soalnya neneng Kiai Kanjeng kan langsung udah kamera di mana-mana. Oh, ayo. Iya, toh? Ayo. Udah lama enggak di depan kayak gini kamera. Nah. Jadi kan ya. Mas, ijazah nyanyi dangdut 17 jumlahnya itu lomba apa wae? Duh, kok sampean tahu? Loh, Weh. gimana sih? Ternyata banyak intelijen mana tadi ya? Ya, intelijen negara ya. Ya, dulu kan saya memang hobi nyanyi dangdut. Sejak Terus- di Jepon? Enggak sih, setelah di Jogja. Oh, tinggal di... Di Jogja. Saya kan terus apa itu ya ada sekolah di Jogja gitu loh. Kalau boleh tahu di mana? Di IAIN. Ya. Loh, ini IAIN semua. Oh iya, tak ada kami ya. UIN namanya Win, sekarang. Win ya, ya, Iya. ya. Oh, Windahnya, ya memang. Dulu kan saya suka dangdut. Enggak pede ya,
Ini produk Win. IAIN. Iya, Bun. Bisa apa saja toh. Enggak hanya ngaji, enggak. Saya nyanyi dangdut. Jadi boleh apa saja. Oh, lombanya berarti kebanyakan di Jogja. Lomba dangdut itu. Iya. Dulu radio-radio itu sering adakan lomba dangdut. Zaman dulu. Hampir bareng di Magelang, radio Prambanan, radio apapun saya ikuti. Sehingga dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan terkumpul sampai sekitar 17. Iya. Ya totalnya berapa saya lupa, pokoknya sekitar itulah. Iya. Tropinya itu udah nggak saya ingat sebenarnya, tak simpen Pasti banyak lah. Tak simpen di kamar ceritanya. Ditata ayah saya. Iya. Di lemari menjadi bagus gitu. Sekarang ditata semua di rumah ya. Iya. Walaupun bapak sudah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi kenangannya tuh ya di situ ditata sedemikian rupa. Padahal saya nggak peduli waktu itu, lah nggak apa toh. Kok kepikiran untuk ikut lomba dangdut? Itu kan ya seni itu kan namanya tuntutan yang paling murni di dalam hati toh. Indah toh. Dunia diciptakan karena cinta, indah. Ya, walaupun telat nikah. Walaupun telat nikah. terus nanti. Terlalu betul, terlalu benar. Oh iya. Jadi itu udah tuntutan. Jadi ada lomba nyanyi, begitu denger ikut. Jadi udah dari sininya. Ya ingin merasakan kayak apa sih gitu. Walaupun saya nggak punya teori musik, alat musik nggak bisa. Bisa saya cuma nyanyi. Gitu aja. Walaupun setahu saya Jepang itu memang salah satu daerah di Blora yang kaya akan kesenian tradisional. Seingat saya loh. Iya. Iya kan? Iya. Mulai dari tayub, jadilan, barongan. Iya. Iya. Janggrungan atau apa? Banyak lah di sana. Tapi itu lekuk nggak tahu ya. Lekuk di sini itu udah lekuk dangdut. Itu mungkin udah dari alam sana ya. Saya juga mencoba Jawa sedikit-sedikit. Pop sedikit-sedikit. Tapi begitu sampai dangdut ya enak, lebih luas gitu. Biasanya kalau lomba gitu, lagunya siapa yang paling favorit dibawakan? Lagu dangdut siapa? Ya Haji Roma Irama. Abang Haji Roma Irama. Iya, yang apa? Ya tergantung lombanya, ada gelandangan, bersatulah. Dan saya sebenarnya belum ada yang tahu ya. Saya nembak istri saya. Itu ya. Akhirnya mau gitu. Pakai lagu loh, gitu loh. Jadi saya tahu berutang budi sama nembaknya atau pas lamaran? Karena pas lamaran nyanyi juga kan? Nyanyi Arab itu. Apa itu ya? Sholawatan atau pas toh. Pas akad. Jadi memang ada yang selalu mewarnai sejarah. Di setiap peristiwa. Alfu salam, salawat alfu salam. Salawat yang paling saya suka itu alfu salam. Jadi waktu ijab, mas kawinnya itu di samping Al-Quran dan itu salawat alfu salam. Waktu PDKT itu juga alfu salam, jadi rekaman bareng jarak jauh. Dia dari Hong Kong, saya di sini. Tak edit sedemikian rupa seolah-olah duet. Padahal enggak. Jadi seolah-olah duet, terus dangdutan juga gitu, seolah-olah duet. Padahal ya tak kirimi kaset kosong lah, cara zaman biyen ya. Nah, terus nanti dia suaranya dikirim, terus saya edit pakai aplikasi lama, jadul banget tuh. Sonar 7 ya, sekarang udah nggak ada. Gitu. Terus sholawat alaihissalam menjadi momentum saat ijab, juga saat anak saya lahir. Iya. Jadi saya gendong, saya alaihissalam. Menikahnya kan baru Mas, 2017 kan? Iya. Tahu-tahu saya. Intelijen tenan itu. Wah. Dan sebelum-sebelumnya Cak Nun itu sering gojloki Anda di panggung. Mungkin urung payu imam itu. Nah, maksudnya gini, apakah istri itu tahu pas PDKT itu bahwa Mas Imam itu vokalis Kiai Kanjeng? Tahu, dia lebih tahu dulu daripada saya. Maksudnya gimana? Dia mengenal Kiai Kanjeng, mengenal maknya gitu. Tapi tidak kenal dengan saya. Terus nggak tahu nyantolnya gimana sih. Nyantolnya bukannya waktu pentas di Hong Kong? Enggak.
3 minggu sebelum ke Hong Kong. Oh, Jadi saya browsing-browsing itu. Nah, ini ada cewek cantik. Nyetatus Kiai Kanjeng akan ke Hong Kong. Wah. Ngomong-ngomong. Saya nyaut. Set. Saya nyaut, saya komen. Iya Mbak. Di Facebook ini? Di Facebook. Nah, terus yang nge-add dulu dia atau saya waktu itu. Terus, oh iya tuh Mas. Jenengan ya saya. Oh pura-pura nggak tahu tuh istrinya. Masa nggak tahu Mas Imam vokalis Kiai Kanjeng? Ya, sejak tahun 2000 loh. Ya, pantas-pantasnya gitu kira-kira. Iya kan. Pura-puranya nggak tahu. Walaupun terkejut. Wih, aku di komen sama vokalisnya Kiai Kanjeng gitu. Padahal pada butuhan yang dipikir ya. Jaiman dulu. Terus begitu di komen. Selang komen akhirnya berteman beberapa hari gitu, saling mengenal tentang Kiai Kanjeng gimana, tentang lagu-lagunya. Saya kirimi sampai suatu saat saya ke Hong Kong, Semayanan ketemu. Di saat yang pas pentas Kiai Kanjeng ya. Waktu itu belum Kiai Kanjeng semua, hanya saya Zainul Mas Islam. Oh, itu apa acara apa? Acara ya maknyahan tapi masih belum semuanya. Jadi utusan. Nah nanti Mbah No, Mbak Fia, rawuh juga. Saya menemani. Terus begitu terjadi kumpul-kumpul gitu toh kan besoknya akan pengajian itu. Nah, saya sebagai vokal juga persiapan. Nah, tapi saya menyempatkan untuk mencuri waktu ketemu dengan ini gitu loh. Akhirnya ketemu. Di Hong Kong? Di Hong Kong. Akhirnya ikut jadi jamaah juga. Itu belum pacaran, cuma kan dibilang katanya pacaran belum, masih kenal. PDKT gitu loh. Begitu saya pulang, masing-masing ada diam-diam ada merasa kehilangan atau apa gitu. Ya akhirnya nyambung lagi. Jadi, mumpung dia orangnya galau. Galau butuh nasihat, saya pura-pura bisa menasehati. Cocok. Ya kan kewajibannya kan gitu. Hidup kenapa ya kok gini ya? Saya kan harus sambil saya ayo selawatan aja atau gimana? Ayo selawatan. Tak kirimi selawat. Ternyata dia juga pinter. Bagaimana kalau kita duet? Aku mikir gimana caranya? Ya udah tak kirimi selawatan yang bisa dikaraokekan itu loh. Ya. Tak kirimi. Dah iki barengi suaramu, engko tak olahin kene ini Yogyo. Akhirnya dikirim, termasuk Alfusalam. Lama-lama setelah sholawat, ya sambil ngobrol terus lah ya. Lama-lama lagu cinta lah. Nah, sehingga saya kirimi lagu dengan judul Mutiara Hidupku. Itu lagunya Bang Haji. Bang Haji ya. Maaf saya tahu hanya sedikit ya. Judul-judulnya Mutiara Hidupku. Oke. Lagunya yang indahnya bulan. Tak seindah wajahmu. Oke. Ya. Suaranya lah. Sampai akhirnya dia gini. Betapa bahagianya ada orang kalau ada betapa bahagianya orang yang mendapat pujian seperti itu ya. Waduh. Lalu untuk siapakah pujian itu? Disitulah saya baru bisa ngomong. Gimana? Itu berarti lewat telepon? Rekaman suara. Rekaman karaoke. Saya kirimkan. Dia kan senang mendengarkan. Setiap saya kirimi lagu selawat. Enggak, tanyanya maksud saya. Tanyanya itu lewat WA. WA kan? WA. Oke. Ya. Terus dijawab? Karena dari Hong Kong kan saya baru tahu namanya WA. Ternyata bisa tuh. Nah, gitu. Terus saya jawab. Ya untuk kamu, kalau enggak untuk siapa lagi? Serius ini. Baru saya bisa ngomong. Padahal biasanya enggak bisa ngomong. Nembung enggak bisa. Nembak saya enggak pernah bisa. Itu yang membuat lama punya istri ya? Nah, mungkin gitu ya. Jadi saya bertanggung jawab pada Bang Haji. Iya. Sama Kiai Kanjeng mau ke Hong Kong. Sama Kiai Kanjeng, ada Alfusalam sehingga menyatukan tuh sama Mbah Nun, Kiai Kanjeng, sama Mbah Haji, sama WhatsApp pencipta WhatsApp, ya toh? Internet, itu bir-bir perlu banyak yang difatihai loh. Facebook. 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 Kenalnya kan karena Facebook. Iya. Boleh saya minum? Makasih. Asik Mas Imam ini. Mas, tahun 2000 ya masuk Kiai Kanjeng? Iya. Ceritanya gimana? 2000 itu Kiai Kanjeng, mohon maaf ya, belum besar-besar amat kan? Iya. Iya. Ya,
Tahun 2000 itu, oh iya ya, belum ada Facebook, belum ada. Belum ada. Belum Maksudnya ada. ya yang nonton ya banyak, tapi kan nggak seperti era-era sebelum pandemi bahkan ya. Di atas tahun 2010 itu kan membeludak. Iya. Nah, kok bisa ceritanya dulu gimana? Ceritanya dulu ya, manfaat saya dari iseng-iseng sering lomba itu toh. Akhirnya ya saya memasukkan melamar yang tidak umum. Jadi saya punya ide, inilah daripada saya nggak ngapa-ngapain. Itu udah nggak ada kegiatan waktu itu? Udah nggak ada, saya udah selesai kuliah. Udah selesai kuliah. Mau ngelamar jadi PNS. Nggak keterima. Ya, gimana ya? Itu saya tetap ngelamar. Iya, itu era reformasi. Setelah reformasi kan, iya. agak nggak banyak PNS kan waktu itu. Iya. Mau nggak ngelamar nanti dikira sombong. Ya. Terus saya ngelamar aja, tapi kok nggak lulus, ya udah ngasih kesempatan yang lain. Nah, terus saya ngelamar dengan motokopi piagam seluruh. Saya kasihkan ke Kadipiro. Piagam lomba nyanyi. Enggak, pertanyaan saya, kok bisa ngirimnya ke Kadipiro? Oh, sebelumnya saya tanya orang tetangga kos saya yang mengenal Kiai Kanjeng. Mas, kayak ngerti nggon Kiai Kanjeng markase ngerti. Oh ning Kadipiro. Kadipiro ki ndi? Wis pokoke rono. Oh, sebentar. Berarti jenengan sudah tahu Kiai Kanjeng lama? Udah lama. Oh. Udah lama sejak Tombo Hati po yo. Iya, saya sering muter kaset-kasetnya kok. Iya. Penggemar saya ini dulu. Iya, penggemar Kiai Kanjeng. Penggemar Cak Nun berarti ya. Iya. Jadi saya bukan seniman, saya penggemar terus. Tapi bisa nyanyi. Bisa nyanyi, beruntung. Nah. Diputut atau apa gue? Putut ya. Padahal nggak ada pembukaan vokalis untuk Kiai Kanjeng ya? Nggak ada. Saya sendiri dibawa yang ke Kadipiro, piagam-piagam itu? Fotokopinya. Untung nggak sak piala nih Mas. Piala sak lemari ini ngomong bluro. Terus saya melamar gitu aja. Meskipun nggak ada, ya umum lah. Saya sendiri pengen ketawa kok, apa sih? Yang menerima waktu itu siapa? Ingat nggak? Nggak tahu saya. Mas sambil makan tempe. Iya. Ya makasih. Tapi sebelumnya kan ke Kadipiro. Oh ini alamatnya. Saya belum bawa itu. Yang penting tahu alamatnya, tak tulis. Terus saya malah ke pos, tak masukkan pos. Enggak tak serahkan. Oke. Tapi tak pos kan. Jadi saya malah ke barat dulu, saya kan pabrikan kosnya. Barat ke Kadipiro. Habis itu balik ke kantor pos, saya pos kan, karena malu, untuk ketemu malu. Ya nek ditampa anak orang, ya nek ditampa orang yang seperti ini sebagai anggota dari itu gitu loh. Ternyata alhamdulillah diterima. Siapa yang menelpon? Waktu itu Pak Joko Kamto. Langsung Pak Joko Kamto? Iya. Nelpon lewat apa? Waktu itu pasti belum ada HP ya? Tetangga saya ada yang punya telepon. Ma mau telepon, kok kayak Kanjeng. Ambil nggak percaya aku. Kok ya? No. Terus? Ya, akhirnya berangkat aja, diajak latihan. Oh, nggak langsung diterima gitu? Ya, gini loh, nggak ada kata-kata itu sih. Ayo latihan. Begitu latihan, proses nanti ada, habis itu hari kedua latihan lagi. Besok ayo melu ya, ning Jakarta. Pentas pertama Jakarta zaman mini. Ya udah, berarti aku ditompo. Gitu loh. Nyanyi apa waktu di Taman Mini? Waktu itu nyanyi lagunya Mas Zainul, Rindu Wajahmu. Lagu pertama kali saya di Kiai Kanjeng. Tapi sebenarnya loh ya, sebelum saya melamar itu, saya pernah ketemu Kiai Kanjeng mungkin 2 bulan sebelumnya apa ya. Maknyahan, tapi namanya belum maknyahan namanya. Pengajian Padang Bulan di alun-alun Blora. Iya. Saya nonton, iya. Habis nonton terus saya ketemu Pak Joko Kamto. Sempat ke backstage? Depan panggung setelah acara selesai. Yang biasanya salaman itu ya? Iya. Iya sebelumnya tuh ketemu Pak Joko Kamto. Tapi sebelum itu juga pernah ketemu juga. Waktu itu saya dolan di rumah adiknya Pak Joko Kamto, pemimpin orkes dangdut THR. Dawa toh? Iya. Nah, terus
adiknya terus nawari tentang Kiai Kanjeng. Aku iku cocok ning Kiai Kanjeng, kowe ora usah ning orkesku. Ngono lho. Gitu. Oh, sempat mau daftar sebagai penyanyi dangdut. Heeh, bayangkan seandainya aku tadi anak buahmu piye, Mas? Mas Heru namanya. Artinya sebenarnya Mas Imam ini siap ya jadi penyanyi dangdut beneran ya? Ya siap ya, siap waktu itu ya. Masih muda saat itu ya. Seandainya waktu itu ada KDI gitu, ikut nggak? Ya ikut, mbah menang bora pokoknya melu. Terus sama Pak Heru itu almarhum dikenalkan, engkau tak kenal no kakangku Joko Kamto. Ketemu Pak Joko Kamto. Oh Mas Imam, oh ya saya pengen kenalan. Ya silakan dolan aja ke kasihan. Saya nggak dolan-dolan, malah ngirim lamaran. Ceritanya gitu loh, panjang. Ya. Nah begitu bareng ngirim, sebelum ditelepon ketemu di Blora gitu loh. Loh Mas Imam, kemarin ditunggu loh. Oh iya, ya main aja ke Kedipiro. Kalau enggak nanti ya udahlah saya telepon. Nah, sampai Jogja ditelepon beneran, gitu loh ceritanya gitu. Oke. Ke belakang hari sempat tanya nggak kenapa Mas Imam diterima menjadi vokalis Kiai Kanjeng? Kan nggak gampang loh jadi vokalis Kiai Kanjeng. Ya saya tidak tahu ya alasannya ya. Tapi karena saat itu ya secara teknis Mas Zainul itu nggak bisa berangkat karena jadi manten atau apa. Jadi ada lubang, ada kekurangan vokal. Tapi saya rasakan sebenarnya lebih ke serawungnya. Kalau di sana serawungnya bagus, dijaga kualitas, apa iso dilakoni. Njajal iki sing tenanan pada saat latihan sing tenanan. Mumpuni menguasai, tapi lebih ke serawungnya, akhlaknya kepada sesama. Ya udah. Nanti baik terhadap anggota komunitas itu penting ya. Itu nanti anu dhewe. Ngerti itu dadi dhewe gitu loh. Jadi nggak ada kayak tahap apa, kamu lolos audisi, nggak kayak gitu-gitu. Apalagi memang tidak pernah membuka lamaran. Saya sendiri aja yang melamar. Mas Islamianto anu itu melalui anu sendiri, alamiah sendiri waktu itu. Kaget nggak dengan apa? Kan pasti punya bayangan seandainya di Kiai Kanjeng itu seperti apa. Nah, ketika sudah diterima, sempat ada perasaan kaget nggak? Kok kayak gini? Oh ternyata begini. Oh ya kaget lah, kaget. Waktu itu bayangan saya macam-macam ya, ini kayak organ dangdut, apa kayak orkes pop atau apa. Meskipun saya sering mendengarkan, meskipun saya sering tahu kasetnya apa. Ternyata sampai sana ya suasananya juga ya. Tak kira ya pakai sepatu atau apa, enggak, biasa. Biasa. Tapi serius gitu loh. Kalau latihan itu benar-benar serius. Bener-bener. Ya, Kanjeng itu. Bener-bener. Meskipun latihan jangan kayak tenanan. Di situ loh, saya di situ. Iya bener-bener nih. Meskipun nyantai. Habis itu nyantai biasa. Nah saat latihan harus tenanan kayak meskipun misalnya saya mewakili Mbak Nia, Mas Zainul atau apa. Meskipun toh nanti yang petugas nyanyi ini gitu ya. Saya hanya mewakili saat latihan. Saya harus seolah-olah nanti nyanyi. Sebisa mungkin jangan ada yang keliru. Gitu. Sampai sekarang begitu. Gitu. Dan itu yang saya salut di situ. Dan ini berkali-kali saya tanyakan dan akan saya tanyakan terus kalau saya wawancara dengan Kiai Kanjeng, personil Kiai Kanjeng maksud saya. Cak Nun itu tidak pernah memberitahu akan menyanyikan lagu apa di panggung. Betul. Benar ya? Betul. Dan itu biasanya bikin deg-degan. Iya. Jadi engkau apa ya aku ya. Jadi seolah gini bayangkan. Saya kan petugas engkreng. Apa tuh? Engkreng gitu, memperkirakan. Materi ini engkau coba tulis. Sing paling untuk acara ini kayak masyarakatnya pedesaan. Coba di kelompokno lagu-lagu sing lebih tradisional coba mau. Jadi saya ngiling-ngiling dhewe. Walaupun nanti yang keluar belum tentu semua itu. Tapi di antara itu. Nah, begitu berjalan belum tentu. Nanti yang keluar apa? Yang penting siap semua. Beliau mengajak orang untuk siap untuk apa saja. Memang efeknya memang bagus sekali. Jadi siap untuk
kita selalu siap dulu. Siap sedia lah ya. Karena orang tidak akan tahu nanti yang terjadi apa. Tahu-tahu ada polisi masuk naik panggung, ada orang aneh-aneh naik panggung nyanyi begini, maka saya harus merespon. Jadi Kadang kita ada harus kiai yang nyanyi, kadang pejabatnya ikut nyanyi. Atau ada wong edan, ana wong kene kudu melu edan ya, tapi melu piye ngomong wong edan, gitu ya. Iya. Jadi membuat kita semakin peka, mengasah kepekaan. Paling beliau itu mempersiapkan untuk 1-2 lagu awal tok. Untuk openingnya. Openingnya yang biasanya agak panjang itu ya. Nek ngene iki delok openinge ketok ngene. Sebenarnya tolong omong nambah wong kakak. Itu. Jadi rapat kecil dulu saya omongkan deh. Saya umumkan. Mas, 20 tahun lebih berada di komunitas Kiai Kanjeng. Kok betah? Apa yang membuat betah? Yang membuat betah ya karena betah ya. Masih anak tau. Iya, Kan nggak mungkin tau, nggak ada alasannya itu. Nek cara basa Jawa lamanya mungkin wis manggon ya. Itu tuh dijabarkan juga susah, juga luas sekali. Artinya gini loh, orang mau bergerak nenggon apa misalnya yang lebih ke profesional atau apa, nanti ada sisi-sisi yang hilang ada yang hilang. Ada hilang toh. Banyak yang terjadi seperti itu. Di sini tuh enggak butuh nyanyi sinteranan, ini kudu tersalurkan. Butuh sambil nyantai hidup yang biasa, iki iso. Itu yang bikin nyaman, deh. Jadi saya tetap biasa gitu loh. Awal wong biasa, kehidupan cara biasa, tapi bisa mencapai apa ya, kasta yang dhuwur juga, tapi tetap nyantai. Itu yang bikin betah di situ. Kadang-kadang nggon pendopo kabupaten, terus tapi engko sisuke di pelosok, terus ketemu biasa, enggak kudu ning eli terus. Iso edan ning nggon eli terus. Nah, ning iso terus kaya ngono. Nah, maka bisa ke semuanya, tapi tetap kita ke kehidupan yang biasa, itu yang bikin betah. Iya. Anu ya, variatif banget ya panggungnya itu ya. Iya. Nah, Mas Imam kan gimana pun pencinta Kiai Kanjeng itu di kampung halaman di Blora banyak banget. Begitu tahu Mas Imam jadi vokalis Kiai Kanjeng itu, kalau ke Blora gimana? Nah, disitulah gini. Kadang orang menyangka, wah, berarti kok nama disebut Subyo, berarti nama kok iki nek ngomong positif. Wah, disebut Subyo, sijine meneh. Oh, berarti Imam lali karo wong cilik. Lah wong aku sampai saiki lu wong cilik. Sampai sekarang aku wong biasa. Disitulah saya justru merasa betah. Karena nggak ada tuntutan, wah artis ngono, enggak, saya nggak artis. Ya art lah, art seni ya, tapi bukan selebritis, bukan kayak gitu. Bukan seleb, ya. Jadi wong biasa, ketemu wong Blora, ketemu orang-orang kamu, ya seneng sama seneng, mereka seneng ketemu saya sebagai sedulur, saya ketemu mereka sebagai dulur selamanya, itu akan lebih awet selamanya. Saya lebih nyaman, lebih pasnya begitu. Tapi sering dong misalnya kalau lagi mudik ke Blora terus banyak yang menyapa Mas Imam gitu. Mas Imam, balang sandal. Ya nggak tahu ya kadang-kadang begitu, tahu. Di Jogja aja di. Oh kalau di Jogja iyalah. Enggak, ini waktu pulang ke kampung kan biasanya gitu. Itu karena orang-orang artis KDI pulang dari antara ini nggak ada biasa, belum biasa saya. Perasaan saya loh ya. Biasa kok ketemu. Tapi mungkin nggak tahu anak-anak generasi sekarang ya. Karena saya kan juga jarang pulang loh. Jarang bisa pulang. Kalau jadwal lagi padat. Lah sekarang jabatan nggak padat tapi juga nggak pulang karena 2 tahun ini kan pandemi ya. Pandemi toh. Saya sampai lupa gimana kalau pulang. Jenengan kalau pulang biasanya lewat mana sih? Ya lewat Purwodadi. Solo Purwodadi. Enggak lewat Ngawi, sekarang tol Ngawi. Kadang dulu ya. Ya. Wah seneng-senengnya. Sekarang nggak tahu ya besok. Udah 2 tahun loh nggak pulang saya. Mas keluarga gimana? Maksudnya orang tua waktu itu.
Anda sebagai lulusan IAIN. Yayen. Terus Orang nyebut IAIN, Ya. dulu tuh Yayen, gitu loh. itu kok jadi penyanyi di Kiai Kanjeng gitu? Gimana? Almarhum bapak, Bapak. dan ibu gitu. Kalau bapak saya membebaskan saya. Bapak saya enggak menuntut anaknya untuk seperti dirinya. Bapak saya dulu kan kepala KUA. Dengan air rabi-rabi gitu. Rabinya sampai Enggak, itu meninggal. saking seringnya bapaknya itu menikahkan orang, lupa menikahkan anaknya Anaknya. sendiri. Saya tahu loh di umur berapa Anda menikah. Oh iya. Iya, kan gampang. Iya. Tahun lahirnya saya tahu, kan, tapi nggak usah dibuka di sini. Nah, kamu punya remote untuk membunuh saya? Nggak apa-apa sebagai pejabat KUA, naib ya kalau orang bilang. Iya. Orang Jepang bilang naib. Pak Muntaha almarhum. Ya kalau di kampung malah lebih terkenal bapak saya dibanding saya. Oh siapa? Anak Pak Muntaha. Oh anak Pak Muntaha. Dulu. Jadi bapak saya membebaskan saya terserah mau kemana. Sebagaimana halnya bapak saudara saya dulu itu, ya nggak tahu kok menjadi naib. Dulu kan senangnya gambar. Seperti saya senangnya gambar, tapi saya juga senang nyanyi. Oh, berarti mirip sama Pak Joko Kanto juga? Ya. Oh, kalau Masih bisa gambar? tapi udah lama sih nggak gambar sejak punya anak ini nggak bisa megang. Oh kok Pak Joko, sorry, Pak Nevi. Pak Nevi maksudnya Pak Nevi. Pak Nevi. Iya Pak Pak Nevi Nevi kan memang pelukis. pelukis bener itu. Saya cuma gambar wajah gitu aja. Oh Bapak juga suka berkesenian ya Mas? Zaman SD dulu pernah gambar gurunya. Gambar bebas. Gurunya digerang, digambar. Akhirnya terjadi pertengkaran di kelas itu loh. Wih kok apa tukaran? Oh, sekolah ning Solo ae. Sekolah ngelukis. Seandainya mau nggak jadi naib. Oh. Sejarahnya loh ya. Ternyata Iya, nggak boleh sama orang tuanya. Ke PGA saja akhirnya jadi naib. Mas kalau boleh tahu dulu di IAIN itu jurusannya apa? Ya partai Kiai Kanjeng dulu. Peradilan. Nutuk meja. Oh, berarti memang pengen jadi naib. Iya kan? Mungkin arahnya gitu, tapi Iya. aku sendiri nggak tahu ya. Tapi agak tersalurnya di ininya itu. Biasanya nutuk meja tapi nutuk saron. Nah, di Kiai Kanjeng itu kan kalau saya lihat orang pegang gitar, kadang-kadang pegang saron, kadang-kadang nyanyi, kadang-kadang ngedrum. Kalau Mas Imam biasanya selain nyanyi apa tuh? Selain nyanyi, saya nggak pegang alat musik. Nggak pegang alat musik? Saya cuma megang ini mic aja. Gitu. Ya. Jadi megang, meniup, sambil nuduk di sini. Jadi saya nggak megang alat musik. Boleh cik-cik kan anak kecil pun bisa. Oke. Terus gaya jogetnya dulu waktu lomba dengan ketika Kiai Kanjeng beda nggak? Kan dangdut mesti joget. Nah, jogetnya di Kiai Kanjeng dengan joget waktu dulu lomba-lomba beda nggak? Beda. Ya lebih, gimana ya? Beda. Kalau di dangdut memang show bener. Gitu. Kalau di Kiai Kanjeng lihat muatannya dalam rangka apa? Situasi tertentu show itu dalam rangka ngemong di sekitar itu. Biar semangat atau apa, membawa suasana udah. Habis itu engkau kalau lagu apa? Kalem, duduk takyat. Kalau di dalam lomba enggak ada nyanyi duduk takyat. Ya, ada. Kalau di sini hai manusia, kadang saya duduk takyat, rasanya tetap pantas di Kiai Kanjeng. Oke. Kalau di orkes enggak akan pantas lah. Ku ngopo to kuwi? Aku menjegokok. Boyono apa piye kan gitu. Di situ semuanya pantas di Kiai Kanjeng. Jadi saya senengnya di situ. Karena saya kalau show terus udah malu Mas kalau harus show terus malu. Tapi Mas Imam saya sering lihat ya. Kadang-kadang aktif maju ke penonton. Itu diminta Cak Nun atau vokalis atau kru Kiai Kanjeng yang lain atau inisiatif pribadi?
Secara otomatis ya, secara otomatis. Tapi sebelumnya memang Cak Nun itu selalu memotivasi. Cara nih ibaratnya memantik ya. Tik gitu aja lah ibaratnya. Nggak melaku dewi. Jadi Kan kadang sampai bukan melompat sih, turun panggung terus ngajak penonton untuk ikut menyanyi atau apa gitu. Spontanitas sendiri tanpa diomongin setiap kejadian gitu didudul ditombol enggak. Jadi kita sendiri, saya Mas Doni Islam Tato maju toh, mak biu bareng toh. Dan kayak kan itu. Saya memang sebelumnya bertahun-tahun itu kan diajari tentang kepekaan. Kayak kudu iso ndelok masyarakat. Iki ora show. Iki mengajak bareng dalam satu hati masyarakat. Dadi kudu iso ngomong. Wes diomongi ngono wis otomatis maju. Engko ana apa meneh maju. Ono wis waya lungguh. Waya ning pakai rasa. Makanya bener kata Pak Nevi ku rasa sebenarnya yang dianu. Iya. Jadi enggak disuruh-suruh, enggak. Jadi wis cuma wis dikasih sebelumnya, jauh sebelumnya itu tentang kepekaan. Bekal kepekaan. Bekal kepekaan. Berapa sih lagu yang harus dihafal oleh seorang vokalis Kiai Kanjeng? Minimal. Enggak ada batasan. Coba kalau sekarang itu dikira-kira ya, Mas Imam itu biasanya selalu sudah siap di kepalanya dengan lagu-lagu Kiai Kanjeng itu berapa? Saya itu nggak pernah menghitung, padahal sebenarnya banyak mungkin ya. Ada berapa ya? Bukan hanya Kiai Kanjeng loh, tapi semua lagu yang dipersiapkan Kiai Kanjeng gitu. Ada 100? Ya hampir ya. Hampir 100. Karena nggak terbatas. Karena lagu Kiai Kanjeng kan banyak. Juga di luar Kiai Kanjeng. Haji Roma Irama sendiri aja berapa biasanya dinyanyikan? Yang keluar itu paling hanya 1-2 itu aja. Tapi yang dihafal? Kalau saya udah ngelotok banyak karena sebelum di Kiai Kanjeng toh, saya ngeromanya itu sebelum di Kiai Kanjeng. Begitu di Kiai Kanjeng, ya Kiai Kanjeng ya Roma dikit-dikit tetap saya ingat gitu loh. Oke. Lagu yang paling sering, lagunya Haji Roma Irama yang paling sering dinyanyikan di Kiai Kanjeng? Nah, yang paling sering itu akhir-akhir ini Hai manusia, hormati ibumu, apa keramat. Aku orang ngerti Mas itu. Padahal saya penyuka Haji Roma juga. Tentang ibu. Itu lagu lama ya? Lagunya lama? Lagu lama banget. Lagu aku kecil lah. Apalagi yang lain mungkin masih embrio. Lagu Keramat sama Perjuangan dan Doa yang sering. Perjuangan dan Doa, kalau itu tahu. Tahu ya? Tahu. Mas, apa yang paling diingat dalam arti yang susahnya nih? Susahnya bukan susah nelongso enggak. Susahnya ketika pementasan Kiai Kanjeng itu apa yang diingat? Di mana itu? Iya, saking banyaknya peristiwa jadi kadang susah ingatnya ya. Yang paling ingat. Yang paling itu yang atau yang di dekat Gunung Slamet itu yang harus gotong gamelan. Oh ya anunya ya. Yang menggores hati gitu ya. Iya. Itu namanya Ma'iyah Walut. Istilahnya kami waktu awal-awal Ma'iyah, awal-awal putih-putih. Awal-awal pakai putih-putih itu ada undangan di kaki Gunung Slamet. Benar-benar kami semua itu gotong gamelan di lewat pematang sawah lumpur-lumpur itu. Di situ saya merasa mustahil ini mau ngapain? Apa ada yang nonton? Apa ada akan berjalan? Ternyata jalan dan banyak. Banyak. Itu juga peristiwa-peristiwa yang lain yang serasa zaman sebelumnya saya punya ya ikut grup ya. Kayaknya nggak mungkin itu bisa dijalanin. Tapi di Kiai Kanjeng bisa. Hujan deras sampai panggung akhirnya dibalik madepe. Karena nggak mungkin dibalik apa ya iso. Jalan juga di pondoknya almarhum Kiai Muzamil. Banjir, bener-bener banjir. Iki piye nek nglakoni. Tapi bisa tetap berjalan. Iya. Kalau hujan deras aku pernah sekali ikut yang di Prambanan, Mas. Oh, Prambanan. Itu kan hujan deras banget itu.
sampai ya akhirnya orang bergerombol pakai payung ya, tapi tetap nonton. Deras banget hujannya. Iya, iya. Dan hikmahnya kan tetap indah toh. Indah. Ada makna di situ gitu loh, yang menyatukan hati orang-orang yang kehujanan pada kumpul di situ. Pernah dimarahin Cak Nun nggak? Pernah dimarahin Cak Nun nggak? Marah itu bukan amarah, tapi marah itu memang ibarat paku menyelamatkan. Ya pernah dong. Oh namanya 20 tahun lebih kan? Iya. Nggak mungkin. Saya berterima kasih sekali. Kalau enggak, bangunan itu akan roboh karena tidak ada marah kan ibarat paku. Kok orang yang nancep, iki selak roboh iki. Hei. Nah, sehingga nancep rumah enggak jadi roboh. Selama telah diri saya, selama telah pementasan, selama telah bangunan kejiwaan saya. Jadi saya ya pernah dimarahi, artinya pernah diselamatkan. Ya. Seperti suami istri, anak, orang tua gitu. Betul. Kalau enggak pernah berarti cul-culan. Malah merasa nggak diperhatikan. Malah ya? merasa nggak diperhatikan, nggak diselamatkan. Nah, kono-kono. Gitu. Selain berinteraksi dalam komunitas Kiai Kanjeng, apa dampak lain di diri Mas Imam gitu selama kemudian akhirnya manggon di Kiai Kanjeng? Sisi-sisi apa yang kemudian mulai terbentuk gitu? Ya kalau ketenaran, rezeki, finansial ya iyalah ya. Tapi yang selain itu apa Mas? Ya cara mengambil pijakan menghadapi situasi itu saya berterima kasih kepada Mbah Nun, kepada Kiai Kanjeng, Mak Iya. Jadi menghadapi apa saja itu mudah untuk nyetel. Jadi kalau ada orang melihat orang pemarah itu lagi wong, saya melihatnya itu mudah sekali untuk menyesuaikan. Misalnya mungkin judus delok saiki wong cilik apa wong gede. Kalau wong cilik gampang sekali kita memaafkan. Gitu. Saya kan sering bilang, misalnya itu saya pas ngomong kok ngene to, kabeh dhek iki wong susah berdoa itu. Kowe padahal butuh dia, tapi kamu mangkel dengan dia toh. Tapi kamu butuh dia toh. Suatu saat, tapi ya saya kadang jengkelke ini. Lihat dia itu orang kecil, mau berjuang. Udah, anggap dia itu manusia. Jadi saya ingat omongannya Cak Nun. Lihatlah dia sebagai manusia, nanti kamu akan mudah untuk memaafkan. Gitu. Ambok beda agama, beda ideologi. Bahkan misalnya beda kelas. Nah itu yang susah toh. Orang dia wong cilik. Enggak wong cilik, dia wong gede. Tapi dia menungso. Nah, maka kamu mudah untuk oh iya wong ya ono sing ngono barang. Nah, sehingga mudah untuk menyetel menghadapi siapa saja ataupun situasi apa saja. Ya. Memang lakune urip ngene iki ya, itu saya dapatkan dari Mak Iya, dari Mbah Nun. Ya. Mas, di mungkin 10 tahun terakhir sebelum pandemi, jadwal Kiai Kanjeng itu padat banget. Pernah merasa capek nggak sih Mas? Ya pernah. Nggak capek dalam arti bukan fisik iya, capek mental gitu. Pengen cuti sik telung sasi. Nggak pernah ya? Enggak. Gitu. Saya tetap. Gimana tuh? Ya karena apa? Ketemu orang. Setiap orang kan batu baterai. Nah, enggak begitu ya? Oh gitu ya? Batu baterai. Setiap orang punya potensi lah. Potensi mengumpul jadi satu. Meskipun kita secara fisik capek begitu naik panggung, tapi kita udah dicas oleh mereka. Sehingga terjadi sinergi. Oke. Bagi saya begitu. Iya, gitu ya. Keren. Hati yang tulus, maka ketemu dengan orang-orang tulus, maka semuanya akan berjalan mulus, ya. Bahkan fulus. Dapat perjalanannya jadi mulus dan tetap dapat fulus. Fulus, ya. Sebenarnya sudah dibulus. Nah, bulus kan negatif ya. Iya. Istirahatnya gimana Mas? Untuk menjaga stamina, kalau suara sih karena nyanyinya sebetulnya nggak banyak juga ya, kalau di panggung kan iya. Kayaknya nggak ada kayak tanah yang keluar berapa yang dipersiapkan. Nah tapi kan fisik pindah dari kota satu ke kota yang lain gitu. Gimana tuh menjaga staminanya? Ya tidur. Itu kalau sesempatnya tidur. Nggak ada yang khusus Mas. Ya mudah terbiasa. Kalau awal-awal zaman dulu itu
keliling 4 hari saya jeglek, ya ta. Jeglek nek cara Jawane. So, ya. Drop habis. Gitu ya? Suara habis. Pertama pasti gitu orang yang pertama di Kiai Kanjeng. Nah, setelah biasa akhirnya terbiasa. Enggak kenapa-kenapa karena kayak orang di pasar itu pedagang di pasar. Tiap jam 4, jam 3 bahkan harus ke pasar. Terus nanti siang harus mempersiapkan apa. Lama-lama udah biasa. Enggak ada yang berat. Enggak, soalnya gini Mas, saya kan ya kalau menonton pementasan Kiai Kanjeng lewat YouTube ya mungkin di atas 100 lah. Nah Mas Imam ini kan agak beda karena nyekel mic, dia selalu, Mas Imam selalu ada di depan. Kalau yang lain kan bisa ngerokok di belakang, kadang siapa pegang apa kan bisa posisinya agak ke belakang. Kalau Mas Imam kan harus di depan terus. Iya. Itu gimana tuh? Iya memang ya ekstra. Agak beda kan itu? Apa ya, nggak ada yang perlu saya kan khusus benar-benar. Nanti kalau sekitar jam 1 jam 2 saya baru rasanya kok berat minum kopi. Nah, itu aja. Sore-sore jangan ngopi dulu dah ya. Jangan nafsu lah. Pas pentas saja. Orang-orang kadang kan ngopi ya enggak lah, aku tugasku di depan kok. Iya. Selagi saya belum ngantuk saya nggak ngopi biar nggak kebanyakan. Nah, begitu malam. Ngopi maka di situ terasa khasiatnya loh. Terus kadang untuk mendukung stamina terutama kalau kok rasanya mulai saya punya ramuan STMJK. Susu telur madu jeruk kencur. Itu bikin sendiri zaman bujang dulu sendiri. Iya, kalau sekarang udah ada istri. Iya. Enggak serak aja juga bikin kok. Susu telur madu jeruk kencur. Itu kalau udah ancaman drop itu. Suara serak pun 3 hari udah pulih. Susu telur madu jeruk diparut, diolah banyu hangat, taruh gelas diminum, sembuh lama-lama. Dulu yang ngajari saya entah siapa, ya memang Zainul. Gawe iki lho, Mam. Gitu. Ya. Nah, Kiai Kanjeng sering pentas di luar negeri dan di tempat-tempat yang sangat prestisius. Iya. Ndredeg lah Mas. Pentas di luar negeri dengan panggung yang bukan kadang ya, seringkali sangat serius dan audiensnya bukan orang Indonesia gitu. Mungkin karena bareng anak-anak ada barengannya ya. Kalau ndredeg enggak. Tapi apa sih istilahnya? Ndredeg kan sama ndredeg kayak lomba nyanyi itu. Aduh, salah sidik langsung mabiar. Gitu. Ya, zaman lomba karena nyanyi sendiri. Ini temannya banyak, udah terlatih lama toh. Tapi bukan berarti bisa santai, enggak. Itu tetap iki kudu aja ngisin di sini nih. Tapi beda kan? Beda. Energinya lebih besar ya? Iya, lebih besar. Ini membawa nama gitu. Nama Indonesia. Ojo sini. Ojo sampai salah. Kalaupun salah, di sini loh di Kanjeng saya menjadi ikut terlatih ya. Salah sedikit kudu iso ngenggokke, kudu iso nyelamatke tenan. Ojo ketok lek salah. Pernah sih beberapa kali ya. Saya lihat Anda lupa lirik ya, tapi wajar lah. Namanya orang nyanyi, penyanyi profesional pun sering kok lupa lupa lirik. Kalau yang paling menyenangkan, yang diingat pentas di mana? Selain di Hongkong loh ya, kalau di Hongkong itu ketemu calon istri ya. Gedung baru. Yang menyenangkan di mana ya? Di Amsterdam ya, di Belanda. Belanda. Kenapa tuh Mas? Ya ketemu musuh di Ponegoro. Enggak ini yang musuhnya. Alamnya aku senang ya. Dingin terus. Lingkungannya orang-orang bersepeda, bersih, bersepeda. Orangnya ramah-ramah ya. Asik lah pokoknya di sana. Dan ketika berkenalan sebagai orang Indonesia, mereka juga nggak tanya Indonesia di mana gitu kan? Udah tahu semua. Udah tahu tuh. Indonesia itu desa mana? Indonesia itu desa mana toh? Enggak tahu ya. Kelucuan itu ya. Kalau nggak salah pernah ke Suriname nggak ya Kiai Kanjeng itu?
Ya di Belanda itu Setelah ketemu orang-orang Suriname sih. Oh, oke. Nah, kalau di Surinamenya Mbah Nunnya yang ke Suriname. Saya di Amsterdam, di apa tuh? Yang Kan di ada Finlandia, acara di Finlandia ikut Finlandia saya nggak ikut. Nggak ikut ya? Finlandia. Terus di Inggris itu 2 kali. Di Eropa Inggris saya yang kedua. Yang pertama saya nggak ikut. Kalau yang di Indonesia yang paling diingat itu pementasan apa, Mas? Di Indonesia pementasan banyak sekali, Mas. Kalau Sampai kayak Bawono Sekar itu Bawono Sekar. Oh, di mana? Di Jawa Timur. Jawa Timur di Oh Jombang ya, atau di itu mana itu saya Bawono saya Sekar ingat. itu di Malang atau di mana? Ya. Hujan-hujan itu toh. Hujan-hujan Videonya sampai sekarang. Dan saya di punya. depan itu orang merah pakaian putih semua. Kok bisa Mm-mm. seragam gitu ya penontonnya? Udah diumumkan apa ya? Ya udah diorganisasi sedemikian rupa lah, 1.000 penerbang. 1.000 menang. Itu monumental sekali. Wah itu Itu. saya nonton aja sampai berdek. Iya. Pementasan yang luar biasa. Sampai mau melukiskan kata-kata Wah, susah toh. saya tuh sampai Mbah Nun anjlok di iya. depan. Aku kudanan tapi bukan itu saja ya. Tapi bagaimana orang bertahan di deras hujan ribuan orang. Gila. Iya. Mungkin ya hanya Kiai Kanjeng yang bisa melakukan seperti itu. Jadi ya zaman dulu kan saya nggak pernah mengenal namanya panggung dengan hujan itu malah saling mendukung. Ini bisa, gitu loh. Betul. Hujan itu malah Hujan sebagai rahmat. Iya. Aneh itu. Ya diomongin enak sih. Tapi ini pementasan loh, mosok rahmat. Tapi ternyata di Kiai Kanjeng bisa gitu. Bisa. Bener. Bisa padu di situ toh. Semua merasakan. Hujan itu bagian dari apa ya, drama yang mewarnai pementasan nanti. Gitu. Wah, ini mendung. Wah, ini piye iki? Wah, engko piye? Boleh iso. Begitu acara berlangsung udah tetap bisa gitu. Di mana-mana gitu. Terakhir Mas Imam, karena Ya. sudah hampir 1 jam dan hampir maghrib, waktu Anda mau menikah, ada nggak nasihat pernikahan dari Cak Nun untuk Anda dan atau dengan istri? Ada nggak? Kalau ada, apa yang bisa dibagikan untuk para jomblo-jomblo orang-orang yang kelak akan menikah? Ada yang saya ingat dulu tuh. Ini enggak banyak, tapi itu dari kunci. Pengen ya. Kowe rasa pengen dadi sapa-sapa. Wis kuwi. Kowe rasa pengen dadi sapa-sapa. Sepenting kowe piye iso ngabekti masing-masing satu sama lain. Di situ kowe ning kono iku ketemu sing jenenge Gusti Allah. Oh. Gitu. Dan Itu pesan. kamu akan menikmati sing yang namanya berkeluarga itu kaya ngopo. Kengko ngerti ning kono. Syukurono masing-masing. Itu berarti Anda dan istri dinasihati berdua? Iya, saya sebelum kan ke Mbah Nun, ke minta restu, terus biar dikasih kunci-kunci ya. Ya itu, enggak panjang, tapi sangat. Lah ibarat kunci, motor kunci itu hanya satu. Nah, saya dikasih kunci Mbah Nun itu. Ora usah pengen dadi sapa-sapa. Ora usah kebebanan iki iso kaya ngene, iki iso kaya ngene. Enggak, kowe ngene tingkat ekonomimu sekian, tingkat keartisanmu sekian. Sesuk kowe dadi kaya ngene. Wis pokoke ora usah mbok pikir, kowe ora usah pengen dadi sapa-sapa. Ya kowe ya kuwi, bojomu ya kuwi, syukurono. Saling bersyukur. Di situ kunci kenikmatan hidup. Nikmati dalam saling memberi. Suami memberi istri, istri memberi suami, memberi ke masyarakat. Nah, nikmati sing jenenge memberi kuwi. Nah. Kadang kan ini, wah dikasih, itu kan nikmat toh. Betul. Aku pernah merasakan korban Idul Fitri, Idul Adha. Orang apa-apa kuman ora ya, aku ning kos mbiyen. Oleh seneng. Tapi sesuai aku bisa mbeleh iso ngeki wong, memberi orang malah lebih nikmat lagi. Betul. Ya ta? Betul. Diberi itu nikmat, memberi lebih nikmat. Tapi yang paling berat itu mensyukuri hidup ya Mas ya. Iya. Yang selalu dipesankan Cak Nun juga ya. Iya. Saya baru merasa bersyukur itu ditambah nikmatnya itu ternyata di situ itu gitu. Ketika bersyukur keadaanku ini ya malah merutuk. Enggak. Bersyukur aku di kekuatan untuk mendaya gunakan. Maka tadi pinter dodol. Istriku pinter masak dengan keadaan sepi kayak apapun,
bisa bertahan hidup dengan memasak. Oh, Potensi sehingga pandemi ini ya. sehingga nikmat Tuhan ditambah toh, orang-orang menjadi percaya, pada beli. Nah, kalau boleh tahu sekalian diiklanin di sini masak apa, Mas? Ya, masakan kecil kok, kondok. Hah? Kondok. Saya juga baru tahu. Kondoknya apa? Kondok itu kayak kondok. Kondok ya. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Tapi saya tetap nggak tahu itu apa. Cari di Google. Iya. COS dog. Itu cara belinya gimana? Ya pokoknya Ada Instagramnya atau? Di Instagram dapur Bu Aci. Dapur Bu Aci. Tapi di YouTube-nya namanya Mama Kais. Mama Hais. Itu bisa beli makanan masakannya Mas Imam. Iya. Istrinya Mas Imam. Iya. Tapi ya bisanya melayani sekitar situ aja. Oh, iya. Nanti antar aja. Saya kan Enggak. bukan artis. Gitu. Atau teman saya gitu loh. Oh. Saya tuh, ini enaknya di sini loh Mas. Saya tetap orang biasa. Terakhir banget, Mas Imam kok selalu bisa tampil ceria? Nggak pernah tuh saya lihat Anda betutu gitu. Iya. Selalu senyum, Iya. lincah, tenang gitu, Karena aku ceria yakin ya, gitu. kalau Gimana, Anda mau gimana? tersenyum, maka dunia akan tersenyum kepadamu. Wah. Wah, begitu. Terus, neng aja tersenyum-senyum, tersenyum ke edan. Website-nya apa? YouTube-nya namanya Mama Kais, resep masak. Di situ istri saya itu hobinya kan masak. Yeah. Ya udah saya syuting masak apa saja, nanti tak posting gitu. Itu aja. Ya. Tapi resep gembira? Resep gembira adalah melihat senyumnya istri. Ya. Saya- Lo sebelum istri juga sudah terlihat ceria kok. Oh gitu ya. Saya Apa tuh? ya resep gembira ya ternyata ya bersyukur itu. Bersyukur Mas. itu ya. Karena larinya tetap ke situ. Iya. Oke, Mas Imam, matur nuwun sangat. Iya. Aduh teman-teman, ini menyenangkan sekali, apalagi di suasana kota gede, kota tua di Jogja, dan bisa ngobrol sama Mas Imam pas mau maghrib. Sampai ketemu lagi dengan saya dan tamu-tamu saya, dan matur nuwun Mas Imam. Sama-sama Mas. Jos tetap goyang. Ya, salam buat dulur-dulur. Ya. Salam Jepon. Gedang tuh. Gedang tuh. Oke.